Salam Bolo, jumpa lagi dalam Headline News Pak Warto Aji. Bayangkan, hampir setiap hari warga Indonesia disuguhkan berita tentang dunia pesantren di berbagai layar, mulai dari portal daring hingga tayangan berita utama. Namun, di balik gempuran informasi itu, sedikit yang menyadari bahwa media-media besar seperti TV One, Kompas, Detik, Tempo, BBC News Indonesia, CNN, hingga Trans7 sejatinya bukanlah sekadar penyampai berita netral, melainkan berita orderan. Di balik nama besar dan logo yang dikenal luas, ada jaringan kepentingan yang rumit, termasuk dugaan keterkaitan dengan kelompok berpengaruh global, hingga term Zionis yang kerap dibicarakan dalam bisik-bisik warung kopi. Kini, operasi narasi mereka sedang menyasar satu tema, pesantren-pesantren di Jawa, khususnya Jawa Timur. Serangan ini bukan terjadi begitu saja. Semua bermula saat pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama. Formasi baru ini dianggap banyak pihak sebagai upaya memperkuat pesantren dan mengakui perannya dalam kehidupan bangsa. Namun, bagi sebagian media Zionis, langkah ini menjadi pemicu perlawanan terselubung. Seperti apa selanjutnya? Mari kita simak tayangan berikut. Pada bulan Oktober tahun 2025, suasana di dunia pesantren Indonesia berubah drastis. Bukan hanya karena rutinitas belajar yang berjalan seperti biasa. Media terus hujani pesantren. Berita negatif membara. Semua terungkap jadi narasi yang menggemparkan. Semua bermula dari tragedi runtuhnya gedung di pesantren Al-Khazini. Puluhan, bahkan ratusan korban jatuh, gambar reruntuhan, tangis para santri dewasa, hingga kepanikan pengurus tersebar di sejumlah kanal berita nasional. Media berlomba, salahkan pengelola, abaikan konteks, hingga menuding soal kelalaian yang dianggap sistemik. Tak berhenti di situ. Sorotan bergeser ke pesantren Lirboyo, TV Trans7, dengan berita utamanya menyudutkan pola pendidikan dan struktur di Lirboyo dengan label feodalisme, seolah-olah kehidupan di sana hanya berputar pada pengabdian mutlak tanpa nalar kritis. Di balik itu, pesantren lahirkan tokoh bangsa, jaga tradisi, serangan bahkan lebih tajam menimpa pesantren Siddiqiyah. TV One tayangkan kekerasan, kericuhan, justifikasi langkah aparat. Tidak ada ruang pada narasi alternatif. Tidak ada cerita tentang rasa takut dan trauma di kalangan santri dewasa. Semua dibingkai seperti upaya subversif tanpa keadilan perspektif bagi pihak pesantren. Seperti contoh media, TV One adalah grup dari perusahaan Bakri Group. Bakri, aib besar, tenggelamkan desa Sidoarjo 2006 yang terkenal dengan lumpur lapindo. Media itu dalam demo ingin Prabowo tumbang, yang kemudian memunculkan simbol bendera tengkorak. Saat gelombang pemberitaan negatif terus mengalir, muncul spekulasi. Ada rencana besar di balik ini. Banyak pihak mulai menuding keterlibatan jaringan lebih luas yang disebut sebagai Zionis lokal. Media seperti Tempo, Detik, BBC Indonesia, hingga TV One diduga tidak sepenuhnya bebas. Mereka dianggap sebagai alat kelompok pemodal asing di belakang layar dengan jaring-jaring global semacam Rockefeller dan Bloomberg. Semua berupaya merusak citra pesantren. Konspirasi itu menyebar. Hancam pesantren. Topeng pers. Selimut propaganda asing. Merusak. Di tengah kecamuk isu dan gelombang serangan media, satu suara penting muncul. Masyarakat harus tetap cerdas. Tidak mudah terpancing oleh provokasi media dan kelompok bermotif makar. Pesantren adalah benteng moral, budaya,
dan tradisi bangsa. Menghadapi badai fitnah, yang diperlukan adalah kewaspadaan, kearifan memilah informasi, dan keyakinan bahwa kebenaran akan tetap menemukan jalannya di negeri ini.